Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ruang Hati, sebuah ruang yang membahas berbagai permasalahan terkait parenting, finansial, kesehatan, dan berbagai permasalahan terkini lainnya dari hati. Bersama saya, Rahila Farida. Pada episode kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting, terutama bagi mereka yang sudah menemukan tambatan jiwa, belahan hati, dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Karena tapi para jomblo atau mereka yang sedang dalam penantian juga nggak apa-apa merapat untuk persiapan ya. Tema kita adalah persiapan pernikahan. Apa saja sih secara psikologis? Untuk itu bersama kita sudah hadir seorang narasumber, seorang psikolog yang sangat handal. Bersama kita ada Ibu Muskantiani, Master Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Muski? Alhamdulillah baik, semoga Bu Ella juga dalam keadaan baik, sehat. Alhamdulillah. Kita lagi mau ngobrolin tentang persiapan pernikahan nih. Bagaimana sih sebenarnya konsep pernikahan dari sisi psikologis? Pernikahan itu ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan yang berkomitmen untuk berada dalam satu hubungan resmi secara hukum. Ya. Okay. Jadi ketika sudah berkomitmen itu memang memunculkan serangkaian yang kita sebut sebagai tugas psikologis. Tugas psikologis. Apa aja tuh tugas psikologisnya? Ya. Ini disebut tugas karena memang kalau kita pernikahannya ingin sukses, itu harus dilakukan. Itulah tugasnya. Disebut tugas psikologis karena memang untuk bisa melaksanakannya, kita harus mencurahkan perasaan dan perhatian kita secara banyak di situ. Detailnya. Nah, yang paling awal sekali ketika seseorang memutuskan untuk menikah, berarti dia harus sudah siap untuk melepaskan diri dari keluarga inti, keluarga bati, ya. Baik. Ini penting supaya kita bisa mencurahkan segala perhatian dan perasaan kita kepada keluarga baru. Okay. Bukan berarti keluarga yang lama sama sekali ditinggalkan dan putus, tetapi kita merancang atau menciptakan suatu pola hubungan yang baru supaya keduanya bisa berjalan. Gitu. Makanya disebut membuka lembaran baru gitu ya ketika menikah. Betul. Jadi berusaha membentuk pola baru dengan keluarga lama dan membentuk pola yang baru pula dengan keluarga yang baru gitu. Betul. Okay. Dan setelah itu disadari, kemudian ada tugas baru yang kedua, yaitu membangun kebersamaan. Kita harus sadar bahwa ketika kita menikah, kita tidak lagi sendiri, tapi ada dia gitu ya. Kebersamaan ini sesuatu yang harus dibangun tanpa menghilangkan diri kita yang asli gitu ya, yang awal. Jadi kalau kita memiliki cita-cita awal, ada hobi misalnya, atau ada impian atau lingkungan pertemanan yang dulu kita memang bertumbuh di situ. Nah, itu bukan berarti dihilangkan, tetap harus ada, cuma bagaimana berfungsinya itu disesuaikan tentunya, ya. Tetap harus menghormati pasangan gitu ya, tetapi tidak melepaskan yang lain-lain. Baik. Dan yang juga penting adalah membangun keintiman ya, karena kan hubungan ikatan batin itu tentu juga intim tapi nyaman juga ya. Ada penghargaan terhadap pasangan di situ. Satu sama lain harus memberi kenyamanan psikologis. Jadi kalau ada perbedaan, suami istri itu berada dalam satu hubungan yang nyaman untuk berkonflik, konflik yang sehat tentunya ya. Artinya tetap bisa menyuarakan perbedaan pendapat. Aku menurutku begini, oke. Aku nggak setuju deh kalau yang begitu gitu ya. Boleh misalnya, ya. Itu harus nyaman untuk bisa mengutarakan hal-hal seperti itu. Dan yang utama juga karena kita udah satu tim, misalnya suami istri itu berarti ada perjuangan bersama gitu ya. Perjuangan bersama tuh artinya saling mendukung dan juga
bersama itu tidak dilepaskan sendiri gitu ya. Misalnya dengan keluarga baru gitu ya, dibiarkan untuk iya silakan menyesuaikan diri. Memang udah harusnya begitu. Kamu dong ngerti gimana menyesuaikan dengan keluarga saya, enggak seperti itu, tapi dibantu oleh pasangannya. Okay. Satu hal yang berbeda dari kehidupan sebelumnya, sebelum menikah adalah adanya kehidupan seksual, ya, keintiman yang memang harus dibangun, ya, sesuatu yang sifatnya harus sehat dan dilandasi oleh kasih sayang dan rasa menghargai. Gitu. Dengan demikian, hubungan keintiman itu bukan sesuatu yang paksaan, di dalamnya juga harus ada keterbukaan. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak berkenan atau ada sesuatu yang diinginkan, bisa disampaikan dan nyaman untuk menyampaikannya. Selama ini kan potensi konflik dan dari referensi juga banyak permasalahan berkaitan dengan aspek kehidupan seksual di dalam pernikahan itu karena tidak ada keterbukaan ataupun tidak ada rasa penghargaan dan kasih sayang yang melandasi kehidupan seksual itu. Jadi hanya seperti pelampiasan gitu ya. Dan yang satu merasa menjadi victim, korban, dan merasa tertindas, tapi nggak berani mengungkapkan misalnya, atau tidak bisa mengatasinya, bagaimana supaya solusi ini bisa dicari gitu. Nah itu sebetulnya pentingnya keintiman yang sehat gitu ya. Nah itu tadi adalah gambaran pernikahan. Nah sekarang apa sih indikatornya orang siap untuk masuk ke jenjang itu? Yang paling mudah ya indikator usia ya. Usia. 19 tahun. 19 tahun itu menurut undang-undang sekarang ya? Iya betul. Kalau nggak salah sempat juga 16 ya? Iya sempat. Sekarang disesuaikan jadi 19. Itu cukup ya? Secara usia berarti itu merujuknya kepada mungkin kesiapan biologis ya. Tapi kalau dari segi kematangan psikologis, mental, bisa jadi siap, bisa jadi tidak ya. Karena kematangan psikologis bukan sesuatu yang bertambahnya umur maka makin siap gitu ya. Makin matang gitu ya. Belum tentu. Oke. Tapi paling tidak 19 tahun ke atas itu cukup siap untuk menghadapi mahligai rumah tangga begitu ya. Cukup siap ya. Ada lagi indikator yang lain? Kesiapan psikologis ya, kalau kita melihat tadi tugas-tugas psikologis, tentu kematangan psikologis ini menjadi hal yang penting ya, karena kan dia bergeser dari tadinya seorang anak yang dijaga, dirawat, terus dia harus bermitra dengan seseorang yang dia pilih untuk membangun keluarga gitu ya. Jadi komitmen penting. Komitmennya bukan komitmen yang sebentar, tapi jangka panjang. Gitu ya. Seumur hidup. Masya Allah. Lalu kemudian dia harus mengembangkan kemampuan interpersonal ya. Bagaimana dia menghadapi pasangannya dan keluarga gitu ya. Dan juga mengembangkan kapasitas untuk tidak berfokus kepada pemenuhan kebutuhan diri sendiri, tapi mulai bergeser ke bagaimana melayani pasangan, memenuhi kebutuhan pasangan dan keturunan nanti kalau sudah punya anak. Dan ini berlaku tidak hanya bagi perempuan tapi juga bagi laki-lakinya ya. Iya, betul. Dua-duanya. Nah, itu tadi indikatornya. Jadi terus sekarang persiapannya nih. Apa aja sih persiapan yang harus kita lakukan ketika mau menghadapi pernikahan? Persiapan mental ya. Secara mental nih. Ya kita bayangkan ya kita melepaskan diri dari keluarga terus hidup dengan seseorang meskipun kadang-kadang kita sudah mengenal secara garis besar ataupun melalui ta'aruf kan prosesnya singkat gitu ya. Tapi pada dasarnya semua yang menikah adalah menghadapi sesuatu yang baru ya. Latar belakangnya beda, latar belakang keluarga, adat istiadat, kebiasaan, karakter, pendidikan, makanya harus siap beradaptasi, menyesuaikan diri gitu ya. Jadi persiapannya itu harus siap adaptasi, harus siap belajar ya. Siap belajar, karena kan tantangannya itu kan banyak ya. Tantangan itu bisa berasal dari keluarga pasangan, tapi juga tantangan dalam
keberduaan kekamiannya itu sendiri menjalani pernikahan itu kan pasti ada aja gitu ya. Jadi kematangan tuh penting di situ. Penting ya, oke. Mau belajar tadi. Mau belajar tentang apapun ya. Apapun. Suami kita, istri kita yang kita pilih dan ketahui sejak awal itu bisa berubah karena manusia kan tidak statik ya. Dia pun berkembang dan kita pun perlu menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan itu. Lingkungan juga terus berubah ya. Lingkungan jadi terus mau berubah. harus terus belajar. Oke. Yang perlu kita perhatikan ini Bu Ella, bahwa komitmen jangka panjang ya pasti. Terus tadi kan saya sebut mengenai kemampuan interpersonal, kesediaan untuk berbagi, berfokus kepada orang lain, tidak melulu kepada diri sendiri. Itu bukan berarti kalau kita nggak punya itu kita terus jadi nggak nikah gitu. Ini hanya gambaran gitu ya, agar kita ketika nanti menikah menghadapi itu jadi sudah siap gitu sudah ya, siap. Dikasih ancang-ancangnya, bukan jadi nggak mau nikah nanti. Siap-siap Ibu. Karena itu kan skill ya Bu Ella, yang terus bisa diasah ya. Selalu bisa diasah. Jadi jangan sampai berpikiran saya lahir dari keluarga yang seperti ini. Kasihan deh nanti pasanganku kalau gitu ya gitu. Padahal ya nggak juga ketika dia mau berubah ya. Iya. Untuk karena bahkan dari keluarga yang tidak utuh sekalipun, yang mungkin di masa kecilnya memiliki atau mengamati sesuatu yang yang mungkin orang luar melihatnya itu tidak mendukung untuk keluarga baru gitu ya, bisa menjadi masalah. Kalau dia memiliki keinginan yang kuat untuk menciptakan, berkomitmen untuk membuat pernikahan ini sukses, dia bisa sukses gitu. Menarik itu. Nah sekarang fondasi mental seperti apa dalam mempersiapkan pernikahan itu? Fondasi mentalnya ya, yang pertama siap beradaptasi tadi, mau belajar, selalu introspeksi diri gitu, dan mau belajar dari kesalahan. Bisa kesalahan diri sendiri atau mungkin pengamatan terhadap kesalahan orang lain gitu ya. Lihat keluarga-keluarga yang gagal itu apa yang terjadi. Tapi kita juga perlu belajar keluarga-keluarga yang sukses itu pernikahannya apa sih yang mereka lakukan gitu. Jadi punya ilmunya gitu ya. Untuk itu. Oke. Nah, itu tadi fondasi mentalnya. Apa sekarang yang harus kita perhatikan nih? Hal-hal penting apa yang harus nih digarisbawahi nih ketika kita sedang mempersiapkan pernikahan tuh? Apa Jadi kalau saya kembali ke pernikahan yang sukses ya, memang ada hal-hal tertentu yang membuat mereka sebagai satu keluarga dan pernikahan itu bisa bertahan. Kita sebut istilahnya resilient gitu ya. Jadi pernikahan dan keluarga yang resilient itu yang seperti apa sih? Ya, yang pertama adalah di dalamnya ada apresiasi sebetulnya, sikap saling menghargai gitu ya, dan kasih sayang tentu saja gitu ya. Jadi di dalamnya ada kepedulian satu sama lain, ada persahabatan, ada ada humor di dalamnya, ada mencari kebersamaan yang menyenangkan. Jadi pernikahan itu bukan sesuatu yang melulu serius gitu ya. Mikirin ekonomi kita bagaimana, terus gimana anak kita menjadi anak yang pokoknya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang nyaman dan menyenangkan dan fun gitu di dalamnya. Itu harus dibentuk gitu ya. Komitmen pasti iya. Di dalam komitmen itu kan berarti ada rasa kepercayaan, ada kesetiaan, ada keyakinan kita bisa bergantung sama dia ketika kita sedang butuh misalnya gitu ya. Saling percaya gitu ya. Komunikasi juga sangat penting. Komunikasi yang positif ya. Karena kalau kita melihat bagaimana pola komunikasi antara suami istri itu kita akan bisa menangkap dengan cepat ini lagi ada masalah nih. Dari mana? Dari intonasi, dari pilihan kata gitu. Jadi itu memang harus dijaga yang positif. Yang positif tuh misalnya ya saling mengungkapkan penghargaan gitu ya. Bahkan sesuatu yang rutin pun misalnya terima kasih ya udah masak.
gitu. Hal-hal gitu ya, terus dijaga ya. Ini mumpung belum nikah tuh harus diingat-ingat. Nanti ketika nikah kadang-kadang suka lupa ya. Iya. Istrinya udah bangun, udah nyuci, udah ini, udah itu, kayak yang biasa aja. Padahal itu adalah hal yang besar sebetulnya kan. Kepada suami juga gitu. Terima kasih udah bekerja keras. Makasih ya udah kasih aku nafkah gitu ya, hal-hal seperti itu ya. Oke, menarik. Uwu ya, jadi ya mereka. Nah, sekarang nih Bu, mau tanya, hal-hal apa sih yang harus kita diskusikan gitu, kita bahas bersama calon pasangan kita, yang harus kita lakukan sebelum kita menikah? Visi ya. Oh, visi nih keluarga mau dibawa kemana gitu? Iya. Menikah ini sebetulnya mau dibawa kemana sih gitu? Tujuannya pengen apa sih gitu? Harapan terhadap pernikahan ini apa? Nah, visi ini menjadi penting karena kalau berbeda atau mungkin visinya sangat jangka pendek itu bisa jadi masalah. Misalnya saya menikah karena ingin punya anak, terus kalau tidak punya anak selesai nikah. Karena aku nggak dapat dari kamu, kita selesai sampai situ gitu ya? Oh nggak gitu. Atau misalnya saya capek hidup sendiri, saya pengen ada teman buat menemani gitu ya, tapi ternyata suaminya sibuk atau istrinya sibuk, pulang-pulang. Jadi pengen pindah cari pasangan lain nanti gitu. Nah itu ya harus dari awal tujuannya mau apa sih gitu. Ketika tujuan berbeda belum tentu bahwa harus nggak jadi nikah gitu ya. Yang namanya visi itu kan segala sesuatunya bisa di-adjust gitu ya dengan pembicaraan. Bahkan visi pun bisa di-revisit itu artinya ditinjau ulang dan kemudian ditetapkan yang baru. Misalnya tadinya saya menikah karena memang saya ingin mencari teman hidup yang sama-sama untuk bisa saling berkembang, belajar gitu ya. Nanti itu bisa vision statementnya itu bisa disusun ulang gitu ya. Nanti ketika ini udah nggak pas lagi bisa dibahas lagi gitu ya. Tapi paling nggak ada gambaran nih ya, yang dibicarakan bahwa ini keluarga mau dibawa kemana, tujuan kita menikah tuh apa gitu ya. Ada hal yang lain lagi yang harus dibicarakan? Meskipun kita bicara dalam konteks kebudayaan yang modern ya, psikologi itu kan ilmu yang sebetulnya bukan ilmu yang dekat dengan kehidupan kerohanian awalnya dulu ya. Tetapi penelitian membuktikan bahwa keluarga yang survive, yang bertahan itu ternyata di dalamnya ada perhatian terhadap aspek spiritual, kerohanian. Jadi ini juga harus ditanyakan, harus didiskusikan bersama suami ya terkait kerohanian. Karena lebih ke mana arahnya? Ya, kebersamaan di dalam kehidupan spiritual itu menjadi hal yang penting. Ini referensi ini ya ilmiah gitu. Betul. Jadi bagaimana kita akan menempatkan kehidupan beragama kita di dalam proses menjalani kehidupan pernikahan itu sangat penting. Karena itu kan hal yang mendasar ya, dan itu akan menjadi seperti background atau dasar ketika kita merespon segala sesuatu hal. Jadi tidak sekedar nanti masalah pembagian waktu berapa banyak akan ke pengajian atau mau target keluarganya seperti apa gitu ya. Tapi lebih ke bagaimana ketika merespon suatu tantangan itu menjadi ada hal yang sama gitu ya. Misalnya yang satu melihat bencana ini, tapi yang satu melihat kita cari hikmah, cari solusi, atau kita melihat ini sebagai satu ujian untuk peningkatan keimanan kayak gitu. Kalau responnya berbeda itu akan menjadikan satu kok dia gitu ya gitu, misalnya jelas-jelas gitu kenapa responnya begitu, hal-hal seperti itu ya. Oke. Jadi tadi visi misinya apa, lalu terkait kehidupan keagamaan, lalu apa lagi yang harus dibahas? Perekonomian penting?
untuk itu dibahas penting di banget awal? ya, karena itu memang ini referensi ilmiah, hasil riset juga menentukan bahwa ini potensi konflik yang berasal dari keuangan itu besar sekali ya. Jadi paling tidak ketika seorang menikah itu sudah ada bayangan bagaimana keluarga ini akan bergulir, pendapatannya akan diupayakan dari mana. Ketika nanti menikah boleh kerja atau enggak? Nah itu termasuk hal kayak gitu termasuk ya. juga gitu. Harus dibicarakan. Ya, masing-masing harus memiliki kesadaran bahwa ketika kita sudah berkeluarga, maka apa yang kita peroleh dari hasil kerja kita itu adalah rezekinya pasangan kita dan anak-anak gitu. Jadi jangan sampai istri saya udah punya penghasilan sendiri terus aku nggak usah kasih lagi deh gitu ya. Atau kalau istri kan ini kan gaji aku ya buat aku gitu misalnya. Hal-hal kayak gitu harus dibicarakan di awal ya. Iya, termasuk ini juga berapa banyak yang akan kita keluarkan untuk kebutuhan keluarga kita, keluarga besar gitu ya. Kalau mau investasinya iya atau bentuknya apa? Terus menabung, berapa banyak kita akan menabung? Lalu tabungannya buat apa gitu? Arahnya mau dikemanain kalau mau nabung nih? Ya? Jangan sampai ternyata menabung bersama-sama terus dipakai untuk hobi. Gitu. Padahal kalau istrinya mungkin pengen untuk pendidikan anak atau mau apa gitu ya. Sangat sensitif keuangan itu. Termasuk nanti setelah menikah mau tinggal di mana? Nah itu juga penting gitu ya. Kita tahu kesiapan seseorang untuk hidup tiba-tiba dengan keluarga yang berbeda itu kan sangat bervariasi ya kesiapan, sehingga kita perlu mencari jalan keluar ketika ada preferensi tertentu. Memang penting ya nanti terkait keuangan tadi, terus hubungannya dengan keluarga besar pasangan gitu ya. Betul. Harus gimana sih berhubungan sama mertua, ipar gitu. Mungkin harus dibicarakan juga ya di awal ya. Iya, penting. Terkait keluarga ini treatmentnya harus gimana sih gitu untuk bisa masuk ke keluarga kamu gitu, hal seperti itu ya. Ya itulah dukungan dari masing-masing tuh penting ya untuk memberikan informasi keluarga saya tuh kebiasaannya gini loh gitu. Coba kamu begini. Nah, nanti ibu saya seneng gitu misalnya kayak gitu. Apa namanya, keluarga aku biasanya begini nih kalau semama ada acara ini begini gitu ya. Kasih info. Oke. Di note ya bagi yang mau pada menikah. Jadi itu tadi ya hal-hal yang harus dibicarakan dan disepakati secara umum ya. Nah sekarang tipsnya nih untuk mereka yang udah akhirnya siap, kayak saya ready nih untuk melangkah ke jenjang pernikahan, apa sih tipsnya? Apa ya? Intinya yang paling mudah adalah kita melakukan sesuatu yang kita pun ingin diperlakukan gitu ya. Jadi ada empati, ada rasa penghargaan terhadap pasangan, kemudian kita peduli terhadap keinginan pasangan gitu ya. Jadi dengan kepedulian itu dan ada empati, kemudian kita bisa bertoleransi dan akan lebih mudah untuk kita fleksibel, tidak bertahan kepada keinginan pribadi kita gitu ya. Itu yang utama. Tentu di samping itu juga kita kan hidup berdua itu kadang-kadang kita tidak memahami ketika pasangan kita melakukan sesuatu kenapa gitu ya, atau ada berita tertentu apa dia begitu. Jadi berpikir positif itu penting. Jadi menjaga pikiran dan tidak berasumsi. Makanya komunikasi itu menjadi penting. Tanyakanlah, tabayun. Jadi harus dikonfirmasi loh gitu. Jangan kemudian menghakimi atau punya persepsi sendiri ya. Oke. Satu hal yang juga penting adalah berfokus kepada hal positif yang ada gitu ya. Kalau kita berfokus kepada apa yang kurang, akan banyak. Tapi kita mencoba yang sudah ada saat ini kita syukuri dan kemudian kita harus mengelola ekspektasi. Kalau kita memiliki gambaran ideal mengenai sesuatu hal, pernikahan itu harus begini, rumahnya begini, pasangannya seperti di drama yang indah misalnya gitu ya. Nah, itu akan menjadi problem karena
ada gap ya Ada antara gap. harapan sama kenyataan. Iya, ada kesenjangan. Jadi kelolalah ekspektasi, berfokus kepada menikmati apa yang ada saat ini gitu ya. Nah, ketika perhatian kita diarahkan kepada apa yang sudah ada, maka yang muncul itu adalah akhirnya lebih banyak rasa syukurnya. Jadi bahagia ya ketika melihat hanya yang baik-baiknya saja gitu, disyukuri, dinikmati, ini jadi bahagia kan ujung-ujungnya. Siap. Ya, kalau kita fokus kepada banyak yang negatifnya, maka yang muncul ada rasa yang ketidakpuasan. Nggak puas, nyesel nanti. Kok begini amat gitu. Betul. Kita lanjutkan, ada lagi tips tambahannya? Berdoa ya. Penting banget nih. Iya. Berdoa itu karena memang ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang menikah itu sebetulnya untuk berhasil itu sebetulnya pekerjaan Tuhan juga di dalamnya gitu ya. Jadi minta bantuan untuk berhasilnya pernikahan ini adalah satu hal yang penting supaya ada kebaikan di dalamnya dan diberi kekuatan, karena begitu kita berkomitmen maka fokuskanlah segala daya upaya supaya pernikahan ini berhasil. Dengan doa itu sangat mungkin terjadi untuk keberhasilan itu. Masya Allah. Jadi butuh tangan Tuhan untuk mewujudkan keberhasilan pernikahan ini. Ya. Lagi pula pernikahan juga ibadah ya. Iya, jadi memang melibatkan Tuhan itu jadi yang utama. Selalu berdoa di dalam setiap saat kehidupan berkeluarga, tidak hanya di saat susah, tapi di saat juga sedang berjalan secara baik-baik, supaya melulu yang muncul dari pernikahan ini adalah hal-hal yang baik, mendatangkan kebaikan. Masya Allah. Baiklah, jadi tadi kita udah tahu nih persiapannya apa, fondasi mental yang harus kita punya, hal-hal yang harus kita perhatikan ya kan. Lalu udah ngobrolin apa aja yang harus dibahas bersama calon pasangan kita. Jadi semoga menjadi tips juga buat semuanya yang sedang mempersiapkan pernikahan, bahwa sejatinya pernikahan itu bukan sekedar di hari H terkait hal-hal fisik, akan tetapi juga secara mental dan psikologis. Betapa saling menghargai, kita tetap jadi diri sendiri, akan tetapi terus bertumbuh bersama pasangan, itulah yang penting ketika kita menikah. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berbagi. Sama-sama, senang berada dalam diskusi ini, tanya jawab. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.